Ya. Ini menjadi perubahan juga karena dengan adanya Chow berarti harus ada respect buat Chow-nya. Kayak ini bakal purify atau kalau bukan ya bagaimana cara untuk mencegah Chow-nya biar gak langsung ke belakang. Oke, dan Bruno ternyata nggak semenyeramkan itu. Kita udah lihat juga di game, mungkin di match sebelumnya ya, Bruno menjadi hero yang menjadi juru kunci gitu untuk kemenangan. Tapi kali ini Bruno dari Karvi masih belum bisa membawa kemenangan ke arah GK. Dan ini yang tadi aku bahas Om, lagi-lagi Ulfatnar di second pick. Meskipun ya harusnya ini yang memilih untuk first pick, second picknya adalah GK. Mereka lebih percaya diri untuk membawakan kembali first pick face-nya nih. Ya tadi Khalidnya di band sendiri tadi ya, oke. Ini karena gak ada Gatot Kaca, kemungkinan Khalid bisa diambil nih. Oke. Dengan Ulfatnar juga. Karena ya high loss tadi di first juga masih cukup oke sih. High lossnya memang tanky banget. Tadi buat di early game ya apalagi. Tinggal bagaimana untuk follow up juga nih buat draft yang dibawakan. Karena tadi gak ada follow up sama sekali. Kelihatan bagaimana mereka cukup antara respect atau memang masih cukup ragu-ragu lah. Ini untuk selalu melakukan team fight. Kayak kita tahu lah ini Assassin. Belum terlalu kuat di early game. Iya. Tapi ternyata Assassin ini yang start duluan Battle Turtle-nya. Bener, malah membuat objektif setupnya dipegang terus sama Ulfatnar ya. Yap. Dengan Assassin-nya ya. Kalau tadi kita lihat ada Matilda yang masuk ke dalam fase banning. Apakah kali ini ada Matilda juga yang akan dimunculkan oleh Coach Yako? Atau kita lihat nih. Dan ya, kembali dengan draft yang mungkin perbedaannya di Gatot Kaca aja nih Om. Ya, diganti dengan Hilda nih berarti ya. Ya. Nah ini mau Povius, Hilda atau mau diadu aja nih antara Povius, Hilda, Khalid. Yang bisa diambil semuanya, masih ada Chow juga sekarang. Karena tadi Suyo, Cecil, Grok ya. Iya. Mungkin Halo sih kalau mereka mau band. Kalau enggak ya mereka masih bisa dengan band yang sama. Povius ini tetap lah satu hero yang sangat ribet banget buat dipegang terutama di level 4 ya. Di turtle yang pertama itu powernya Povius kelihatan. Iya, iya. Itu sih. Yang tadi juga sempat masuk ke banning list dari Ulfatnar ya. Untuk di band ketiga mereka ya. Dan kali ini mencoba untuk sesuatu yang baru karena Hildanya yang mereka antisipasi. Povius terlepas dan GK. Apakah mereka akan mengambil kesempatan itu atau mau coba pakai Hylos untuk kedua kalinya nih? Ya itu bisa diadu sih antara Hylos dengan juga Povius sebenarnya. Iya. Jadi ini pilihan sekarang ada di tangan GK. Mereka mau main ke hero yang mana dulu nih? Tanky kah sembari mengcover teman-teman yang lain dengan efek dari Glorious Pathway atau akan open team fight ya open war-nya ini dengan langsung pakai Infinite Pursuit aja, Infernal Pursuit. Ya, tapi sepertinya mereka sadar deh kalau membuka Povius terlebih dahulu, ini bakal ada chance Cici juga muncul gitu dari teman-teman Ulfatnar gitu ya. Sehingga yang membuat nanti Povius ini udah nggak bisa di flex lagi ke arah manapun di role lain selain XP yang membuat itu bakal sulit banget sih. Ya kalau itu bicara soal main keras ya, Uh-huh. ini ada Povius dengan Khalid. Wah, Kalau mau diambil sekarang. tabrak-tabrak lagi ya. Cukup menarik nih untuk Ulfatnar ya, banyak yang terlepas juga. Atau mungkin masih penasaran dengan Apex 47 dengan Chow-nya. Chow. Alien tadi sorry, Alien yang mau Iya, Chow. punya XP ya. Uh-huh. Ya masih bisa sih kalau memang mereka masih mau main. Ya masih Dan penasaran Chow ya. Dan juga Harit. Wow, oke. Kali ini ada sedikit perbedaan memang dengan game yang pertama tadi. Tapi lagi-lagi Alien kemungkinan akan menggunakan Chow untuk kedua kalinya di game kali ini. Dan ya, dijawabnya dengan Bruno. Masih ya. Kembali kita saksikan di mana Bruno hari ini pick rate-nya cukup tinggi ya Om. Tinggi banget. Tapi gak mesti kayak win rate-nya besar ya. Iya ya. Bisa dikalahkan juga lah buat Bruno-nya. Cuman kita selalu melihat sekarang ini Bruno muncul nih. Bruno item ketiga pokoknya Melvic kan. Setelah Haskell dan juga Berserker. Oke, wow menarik ya. Wow. Hayabusa yang kali ini langsung muncul sehingga ya akan jauh lebih aman sebenarnya dari GK. Untuk band keempat dan kelima mereka nggak perlu menghilangkan lagi potensial ke arah assassin-assassin seperti Hayabusa nih yang bisa reach di belakang. Dan itu bakal jadi PR buat Ulfatnar nih pastinya. Baiklah seperti apa yang akan nyaman berhadapan dengan Hayabusa Om? Ya kalau bicara soal Hayabusa sih mereka udah punya Chow. Oke. Ini udah cukup kuat lah buat Chow-nya dan Suyo. Wow. Yang dipakai untuk berhadapan dengan Hayabusa sekarang. Oke ini tidak mengamankan hero buat si ini ya Rosa ya. Iya ya. Bisa dibuang-buangin loh sekarang. Aurora di band. Laksana di Sana di band. Itu sih sebenarnya dua hero yang bisa menggapai Hayabusa ketika dia dive in dengan quad shadow-nya ya. Bakal jadi PR banget tapi ya kayaknya Aurora bakal dilepasin sih. Mereka bakal lebih pede untuk ketemu Aurora dibandingkan dengan Vexana ya kalau menurut aku ya. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk menghilangkan potensi hero-hero dari Apex 47. Hero-hero yang bisa membuat Hayabusanya nggak bergerak bebas gitu Om dengan banyaknya efek sisi mungkin nanti. Iya, tapi banyak sih kayak hero-hero sekarang kayak Ruby juga pun meskipun lagi udah jarang muncul ya. Tapi itu bisa dipakai untuk memegang assassin terutama buat Hayabusa.
Jadi masih banyak sebenarnya jawaban untuk Hayabusa. Kaja pun masih ada kalau mereka mau mainin. Kita tahu hero powernya buat Sunshine Beatrix, Kaja Beatrix. Udah ada Harit ya Ya kayaknya. benar sih masih ada Harit sih. Udah ada Harit sehingga mungkin kalau Kaja nanti main burstnya di tengah, di mid kah? Lunox kah? Wah suka saya tuh. Kalau Soalnya Lunox ketemu sama Hylos enak, ketemu sama Hayabusa juga dia bisa ngehindar kan? Lunox juga hero-nya si Rosa. Rosa, iya, harusnya kalau misalnya mau masih ngasih efek sisi gitu yang membuat Hayabusa nggak main, ini Kaja Lunox juga pilihan yang bagus gitu. Yap, dan Vexana di ban sendiri nih ternyata nih. Iya, ini yang tadi kita pertanyakan ya. Dengan Vexana yang mereka hilangkan, apakah mungkin memang ada dua pilihan hero nih yang bisa dibawakan oleh Rosa ya? Ada Lunox atau mungkin Aurora lagi. Yang kita tahu Pride of Ice itu somehow bisa menggagalkan juga Shadow Kill dari Hayabusa gitu. Yap. Dan Aurora Di-ban. di ban. Alright. Wah, kalau aku sih suka Kaja Lunox sih. Lunox cakep karena Brilliant Aurora juga ngindarin kan. Bisa ngedodge juga ya. Kuning, hinder. Boleh. Oke, pick keempat dari Ulfwenar. Apa yang akan mereka buka terlebih dahulu? Kalau Lunox, wah ini idaman kita sih sebenarnya kalau muncul ya dan dibawa Yep. oleh Rosa Lunox ya. bisa meltdown Hylos. Bisa menghindar dari Hayabusa dengan instan juga. Dan menurut aku ya jawaban yang paling enak juga nih. Follow up dari cowoknya pun ada gitu dengan Yep. Lunox kan. Kalau misalnya Harit memang punya damage yang besar, tapi mungkin secara instan Lunox jauh lebih instan dibandingkan dengan Haritnya. Oke. So siapa nih pilihannya? Atau buka yang lain dulu nih? Mau buka romer dulu? Wow, Loyi ya. Loyi loh. Oke. Loyi memang bisa untuk tahan Hylosnya sih. Iya, cuman kalau ke Hayabusa ini bakal cukup PR ya. Betul, kalau Hayabusa enggak. Hayabusa bakal langsung lompat dan lebih berbahaya lagi sebenarnya buat Loyi-nya kan. Oke, menarik nih dengan Loyi yang diambil ketika mereka sadar lawannya adalah Hayabusa gitu. Oke, tapi Loyi yang diambil. Kalau kita melihat pendekatan yang berbeda nih ya. Oke. Diversion bakal bisa dimainkan untuk selalu nge-ganking ke Carve. Oke. Itu bisa dipakai ya, apalagi mereka ngebawain Suyo yang bisa in and out-nya juga cukup cepat. Mungkin kita lihat juga kalau berdasarkan game pertama tadi, early game dari Ulfwenar agresif banget nih. Yep. Dan dengan diversion dari Rosa ya nggak memungkinkan juga untuk di game kedua ini mereka bisa menjalankannya lagi gitu. Untuk bermain jauh lebih agresif mungkin Carve yang sekarang akan dituju terus menerus. Tapi wow, Belleric kali ini muncul. Dan ini adalah debut pick dari Belleric di M6 Wildcard Om. Ini kayaknya di Day One aja di Wildcard udah banyak ya. Unique hero yang wah muncul kemana-mana dah. Oke. Gak ada Belleric di sini dan Bellericnya kemungkinan akan bermain sebagai roamer ya kalau begitu ya. Harusnya ya, cuman aku belum ngeliat sih. Tapi kalau ngeliat susunan kayak gini, aku suka Cici tau. Iya, Cici ini enak buat banget Ulfwenar, sebenarnya. ya. Wah, tapi masalahnya aku belum ngelihat kenapa Belleric diambil untuk menjawab siapa tuh belum ada sih. Kalau dari aku ya. Karena mereka nggak punya hero yang punya attack speed tinggi dengan physical damage-nya gitu. Kalau aku ngeliatnya lebih ke buat nemenin aja sih. Oke. Nemenin Bruno atau Cecilnya. Itu sama juga dengan Hylos nanti. Oke. Dan ternyata ada Glue yang diambil. Meskipun kita tahu sendiri ya Cici juga enak. Cuman dengan Glue ya ini Belleric Hylos hero jalan kaki Om. Nah itu Glue juga jawaban buat Hayabusa. Iya, Lumayan jawaban banget. juga. Iya jawabannya buat Hayabusa sendiri dan itulah sebabnya Vexana di ban. Oke. Biar anaknya gak meledak tuh tadi. Karena nggak mungkin juga ada Faramis yang mungkin dibawakan karena mereka udah ngebuka Loi. Iya gak sih Om? Iya. Mereka membuka Loi di pick 4 dan ya bakal repot gitu kalau Faramisnya diambil, bakal kena duality semuanya. Dan itu pilihan yang menarik banget ya. Kenapa tadi Loi yang dibuka ketika mereka sadar berhadapan dengan Hayabusa. Dan jujur draft aku suka banget dari Ulfwenar sih di game kedua ini. Sama sih mereka langsung preemptive aja tadi. Kayak Iya. mereka ngerespon dengan aku ngambil duluan Loyi-nya. Karena kalian bakal ambil hero jalan kaki yang lumayan banyak nih. Dan tebel-tebel dan itu semuanya bakal bisa dimakan dengan duality dari Loyi. Oke, dan game kedua akan menjadi milik siapa? Apakah Ulfwenar kembali mendapatkan kemenangan atau akan tertahan oleh GK Esports? So inilah dia match ketiga game kedua Ulfwenar versus GK Esports. Enjoy the game. Let's go nih Shen dengan Belleric roamer ya. Kita melihat ada sesuatu yang unik ya. Karena emang kalau kita bicara soal turnamen internasional ya, jelas mereka akan membawakan apa yang bisa ada di region mereka nih ya. Dan kebetulan nih waktu di MENA juga di ranknya bahkan ya, itu banyak banget nih yang pakai Belleric juga. Wow, mereka suka tumbuh-tumbuhan ya berarti? Mari hijaukan dunia. Oke, tapi serem kan kalau lihat situ. masalahnya Om, Belleric ketemu sama Louis pun akan menjadi jembatan nantinya
untuk duality bisa digunakan oleh Rosa gitu. Itu bakal jadi PR buat lini belakang dari GK sendiri. Dan oke, ada Quad Shadow dari Zeno bermain cukup agresif. Rosa terpaksa flicker, tapi ya Apex 47 yang hadir untuk memukul menurut Zeno setidaknya membuat sama-sama dirugikan tadi. Meskipun TNC kali ini merugikan balik ke arah Smile. Flicker di-trigger di menit pertama dari kedua belah mid laner. Oke, jadi intinya gak ada yang rugi ya tadi. Gak ada yang rugi. Karena semua mid laner sudah menggunakan flicker dia juga. Dan glue-nya lagi pegang buat Hylos nih. Agak sulit sebenarnya memang Hylos untuk bisa mendekat terkena dari slam-slamnya dia. Dan Genji-nya ini sudah mulai untuk mengambil isi jungle dari GK Esports. Dan sepertinya untuk start juga nih ya. Di turtle yang pertama bisa jadi akan dimulai dari GK Esports. Karena mereka punya power, mereka punya glue yang level 4 dengan grab-grabnya dia ini akan bisa mengusir jauh Hylos ataupun Bellerin. Iya, dan lihat ketika coba untuk mirroring dari Zeno ya, dibayang-bayangin sama Chow dari Apex 47 sehingga skill Lizard pun nggak bisa diambil Om. Ini menjadi kerugian karena ya ada perbedaan beberapa creep yang bisa diamankan oleh seorang TNC. Iya, dan lihat nih area-area rumput yang cukup berbahaya ya. Karena bisa tiba-tiba banyak yang keluar tuh dari sana. Dan lagi-lagi ditempel dengan grab-grab. Dan langsung dengan instant movement yang dilakukan TNC memang berhasil menghindar tapi Retributions di-trigger untuk bisa melarikan diri di jangkauan Shen. Dan juga Zeno yang tadi masuk dengan Quad Shadow-nya. Tapi Apex 47 lihat gimana dia memantau keberadaan dari Zeno. Dan sepertinya memberikan momentum terlebih dahulu, buying time dulu agar Retributions-nya nanti aktif lagi dari TNC. Dan sekarang lihat gimana ada Hylos yang dipegangin terus sama Glue. Oke, coba untuk di-all-in, tapi masih ada split-split. Dia masih aman harusnya dari Alien dan membuka split-splitnya. Quad Shadow pun dihindari. Dan juga lihat satu momentum, Grab mendapatkan Samo di sana, belum ada follow-up. Tapi kali ini lihat gimana Apex 47 masih gagal. Alien turun dari tubuh Samo dan Flicker dipaksa di-trigger. Wow, itu continuous team fight yang memang sangat-sangat panjang sekali yang baru saja terjadi tadi ya. Dan grab-grab yang ditahan sampai dengan sedemikian rupa yang membuat Alien juga bisa survive dan menunggu untuk TNC kembali dengan adanya Retribution yang masih ready sekarang. Wah, ini sih. Lagi-lagi untuk turtle pertama dipegang kendalinya, The Way of Dragon kembali menjadi genderang perang untuk Ulfhednar dengan First Blood yang dipegang oleh TNC. Turtle pertama lagi-lagi menjadi milik Ulfhednar di game kedua ini. Ya, itu setup yang tidak terlalu terburu-buru ya. Dan ini yang kita bilang nih, diversion play! Wow! Zeno! Terkena surprise! Dengan 3 member di sana yang bersiap di dalam area rumputan. Ini membuat kerugian yang begitu fatal karena orange buff pun ada di waktu yang tepat untuk TNC amankan Om. Dan itu dia pencurian orange buff untuk Ulfhednar. Ya, itu sebenarnya sudah terukur ya karena mereka sudah melihat oke ini orange buffnya masih ada. Berarti ada kesempatan kalau Zeno akan menuju ke sana dan diversion. Di waktu yang sangat tepat tadi membuat sebuah pesta yang memang tidak disangka-sangka dengan Zeno ya. Pesta kejutan tadi. Terkejut pasti. Kaget ya, karena tiba-tiba langsung disambut dengan 3 orang di sana. Masalahnya Om, gak hanya itu. Tipikal assassin yang lagi-lagi early game, 5 menit awal itu menjadi neraka untuk mereka. Lihat gimana Zeno pun digangguin sama Alien, dipegangin pro buff-nya. Sehingga mau gak mau, ini Retribution terpaksa di-trigger. Tapi kembali dengan diversion, Zeno belum mengetahui dan kembali surprise The Way of Dragon. Yang langsung membuat Zeno terpick off untuk kedua kalinya. Purple buff pun diamankan harusnya oleh TNC dan sekarang menjadi kerugian yang berlipat untuk GK Esports. Wah, itu kalau ada stikernya Happy Birthday MLBB. Itu aku suka pakai sih. 2 kali Zeno dengan timing yang kurang tepat juga untuk bisa mengcover karena serba salah ya. Ini damage-nya belum jadi juga buat GK Esports. Smile-nya butuh stack. Terus juga yang ngebantu dia Shen. Iya, agak punya damage yang besar. Sama juga gak punya damage yang besar. Jadi mereka sebenarnya gak punya damage output yang memadai sekarang. Dan itulah sebabnya kenapa Ulfhednar selalu bisa unggul di atas dari GK Esports. Ya, lagi-lagi 5 menit awal adalah 5 menit neraka untuk Assassin. Dan ini yang dibawakan oleh Ulfhednar gitu. Gini cara untuk mengantisipasi Assassin play dari GK. Yep. Berbeda dengan di game pertama yang linknya bebas banget 5 menit awal untuk mendapatkan semua pattern farmingnya gitu. Dan turtle kedua kali ini sepertinya akan 100% milik dari Ulfhednar. Kecuali ada Retribution yang gagal lagi dari TNC. Waduh. Tapi ya emang sulit ya. Ini kita melihat bagaimana power juga buat Suyo sendiri di level 3. Dan ini aktif banget loh buat dia. Dan diversion lagi-lagi. Oh, Karvi! The Way of Dragon yang kali ini ikonik karena Karvi masih mendapatkan momentum. Karena Shen membuka Wrath of Riot. Tapi justru membuat satu player lagi yang didapatkan oleh Sunshine dengan double yang dia pegang di waktu yang sangat instan di bawah sana. Langsung. Dan memang ya itu dia terkena berbagai macam damage juga dan sebenarnya dari angle yang gak diduga sini yang membuat GK Esports mereka selalu kehilangan kesempatan ya untuk bisa memberikan gebrakan balik. Karena mereka gak tahu musuhnya bakal muncul dari mana. Oke, ada Hylos yang ternyata menjadi split pusher di sini.
yang membuat invasi jungle nggak bisa dihentikan gitu oleh GK Esports. Dan ini adalah momentum yang baik banget dari Rosa karena jujur dia di version di depan Seno om di area river tadi. Terus si ininya masuk juga kan, si siapa Apex-nya tadi juga masuk. Iya. Dan jangan lupa kan tuh kartu pakai flicker. Jadi lagi-lagi ya, Ya, The Way of Dragon. Masuk semuanya tuh, mau flicker pun kayak tadi udah gak sempet ya udahlah. Dibiarin akhirnya gak dipencet sama sekali tuh dengan Karvi ya. Wah, ini bakal jadi PR sih. Karena jujur Belrek ternyata nggak menjawab juga ketika Betul. inisiasi dilakukan seperti itu di bagian bawah om. Ya ini bisa dibilang jika e-sport, mereka gak punya damage di early game. Iya. Mereka harus nunggu sampai late game banget nih. Mungkin nunggu Karvinya lah buat jadi 2 item baru mereka punya damage balasan. Oke, tapi kali ini bedanya mungkin Ulvenar nggak bawa assassin ya. Jadi Smile bakal cukup sulit untuk bisa digapai. Meskipun kita lihat dipegangin banget sama Alien dan TNC pun masuk mencoba membuka speed-speednya. Satu orang terkena efek, kita lihat gimana diversion yang dibuka membuat Shen tereksekusi. Memang ada pertukaran dengan Apex Seperti Seven, tapi kali ini TNC berhasil memberikan damage tambahan ke arah Samu. Dan sosok dari Shanchen lah yang berhasil mendapatkan poin kill ketiganya. Ya, dan bahkan malah Alien yang masih hidup ya ternyata. Yang tumbang adalah Apex 47 tadi. Dan keunggulan dari menggunakan Blue sekarang ya, berhadapan dengan Beleric, berhadapan dengan Hylos. Dia bakal bisa pegangin nih dengan slam-slamnya dia tadi. Iya. Apalagi kan selalu reset, bakal selalu nge-regen juga. Dan udah mulai diisi nih, jungle-nya udah mulai habis. GK Esports mereka gak punya ruang untuk mendapatkan purple buff. Ini dominasi penuh dari Ulvenar sih. Mereka benar-benar menguasai Land of Down. Dimana kali ini mungkin kontrol mapnya di angka 70% om. Benar-benar nggak ada jungle yang nyaman untuk GK, terutama Seno bisa dapatkan juga di menit ke-7 ini. Ini yang bakal jadi PR sih, karena lagi-lagi memang late game mereka power. Tapi apakah bakal sampai late game nih? Di game pertama nggak sampai late game udah selesai gitu. Ya, jadi sama sih sebenarnya kayak oke lah mereka memang punya Cecil ya, mereka punya Hayabusa juga nanti level 12 kuat banget dengan animasi Shadow Kill-nya, tapi sekarang mereka nggak punya power seperti itu. Jadi Ulvenar mereka bakal berlari dengan sangat-sangat jauh sekali dan sejauh kita melihat juga ini belum ada kesalahan yang diperbuat oleh Ulvenar seperti diversion yang miss atau mungkin ada teamfight yang miss. Ini belum terjadi dan lihat deretan item dari GK Esports baru Husklaw, belum ada berserker ini buat Karvinya. Sedangkan untuk item-item damage udah selesai Harit. 2 item damager, terus juga Suya udah punya 1 Hunter Stack, War X bahkan sudah punya. Wah, ini bakal jadi mimpi buruk pastinya untuk GK Esports. Dan sekarang pressure di bagian bawah, Duality kembali dibuka dan bahkan Samo sebagai badan untuk GK Esports pun dilumat habis oleh Ulvenar. Mereka benar-benar memberikan satu tamparan keras nih om untuk frontlinernya juga dan diversion surprise ke atas dan gak ada member di sana untungnya ya. Kita nggak lihat lagi surprise attack dari Ulvenar nih om. Ya itu kayaknya lebih ke mau bersih-bersih juga ya. Sekalian nyari apakah memang ada yang lagi split. That orange buff-nya dijaga oleh Ulvenar. Tidak ada ruang gerak sekarang dari GK Esports. Kalau mereka mau maju, mereka harus team fight. Tapi kalau mereka team fight, mereka lagi lack of damage. Jadi mereka tidak bisa melakukan team fight. Jadi apapun yang dilakukan oleh GK Esports sekarang, kondisi mereka lagi salah semuanya. Semua serba salah ya. Semua salah. Oke, tapi mereka lagi-lagi bisa untuk memainkan late game-nya. Nah, Pertanyaannya adalah apakah bisa sampai late game nih? Karena jujur dengan tanpa ada yang Lord semua inner turret sudah dihancurkan oleh Ulvenar. Dan ini gimana caranya? Mungkin mereka masih bisa ngasih pressure hingga pasif base turret pun bisa hilang sebelum Lordnya muncul om. dan itu bisa terjadi sebenarnya ya. Kalau mau nih buat Ulvenar-nya karena mereka punya potensi dengan level-level yang sudah sangat-sangat unggul sekali. Dengan damage yang mereka punya. Bahkan dengan diversion yang selalu bisa mengecoh GK Esports. Di bagian bawah lihat itu jauh banget loh 2 orangnya. Tapi mereka bakal hadir dengan team fight. Pasti on time karena ada diversion yang bakal dipakai. Wah, masalahnya satu pasif dari base turret top lane udah hancur. Oke. Di mid masih ada, di bawah masih ada. Dengan Lord yang pertama yang bergerak ke arah atas nanti, ini harusnya bisa dipastikan ya, satu base turret minimal bisa dipegang gitu. Yep. Oleh teman-teman dari Ulvenar. Karena 2 spawn super wave minion di bagian atas dan Lord yang bergerak di atas juga harusnya bisa untuk dimaksimalkan. Ada Shadow Kill yang dibuka, tapi Seno sudah dibayang-bayangin, nowhere to run Seno! Apa yang bisa kamu lakukan Seno udah gak ada Shadow Kill dan sekarang point kill. Kembali dapatkan oleh Ulvenar. Seno kehilangan momentum karena dia dijebak om oleh Ulvenar. Shadow Kill udah kepake. Coach Shadow habis tadi. Wow. Dan ini langsung di flicker tadi dengan Rosa juga untuk bisa mencegah agar dia gak kembali ya. Dan ada point kill yang sudah diambil dengan Ulvenar. Dan ini berarti apakah akan menjadi end buat GK Esports? Kalau mau di end mungkin bisa sih. Tapi selama masih ada Cecilia dan posisinya bagus harusnya masih aman buat GK Esports. Oke, tapi Apex 47 memang flicker untuk defense. Dia nggak mau terlalu memaksimalkan, lihat damage dari Duality, targetnya banyak.
Itu loh yang ngebuat Rosa ini enak banget sebenarnya untuk bisa memberikan damage yang besar gitu. Karena ketika lihat Belleric punya hitbox yang besar, Hylos hitboxnya besar, mempermudah untuk Duality dilakukan. Shadow Kill, TNC terancam. Tapi belum berhasil mengeksekusi, justru malah Seno yang kehilangan banyak HP Om. Nah, itu lebih ke Shadow Kill ya untuk mengusir mundur aja ya. Tapi dengan full HP yang masih tebal yang dimiliki dengan Utvenar, mereka masih sangat-sangat strong sekali. Dan bahkan hanya Apex 47 saja ini yang recall nih ke base. Yang lainnya masih berada di barisan depan dan ya Tenzi masih cukup mengganggu juga. Dan belum terpick off sampai dengan sejauh ini buat Tenzinya. Ini sih bakal jadi PR banget. Karena jujur masih ada Super Wave Minion juga di bawah, katapultnya masih besar. Yap. Dan oke, memang masih terlindungi dari 3 base yang ada, tapi dipaksakan dengan Way of Dragon, Samo yang jadi target. Lihat gimana mega kill dikantongi oleh Rosa. 1 base didapatkan, Chan masuk. Masih menunggu momentum, dia nggak memiliki zaman force yang aktif. 2 base hilang. Dan apakah ini menjadi game tercepat dari Ulvenar? Mereka nggak mau terlalu gelasak-gelusuk, nggak mau ada mistakes. Bermain disiplin memang jadi jawaban yang paling aman untuk Ulvenar. Yap, mereka bisa mundur dulu, mereka bisa sudah unggul sangat-sangat jauh sekali ya buat goldnya juga. Baru 3 item damage sekarang untuk Seno. Dibandingkan dengan hampir full item buat Suyo juga. Di lumayan itu udah hampir 2 kali lipat loh goldnya. 6.000 banding 11.500. Jadi damage-nya buat Ulvenar ini sangat-sangat superior sekali ya. Belum lagi buat harinya yang memang udah jadi 3 item yang sangat-sangat cukup juga tuh. Iya, masalahnya bedanya hampir 2 kali lipat Om. 6.000 gold dari Seno. Sementara dari TNC hampir di 12.000. Itu yang membuat game terlihat sangat jauh banget. Dan aku nggak ngeliat kondisi gimana Hayabusa bisa bermain sih untuk di menit ke-12 ini ya. Benar-benar sulit banget karena mau makan siapa? Makan Rosa dia masih punya flicker. Mau makan Alien dia bisa split-split. Makan Chow kayaknya bukan target yang tepat karena dia bisa The Way of Dragon gitu. Ini udah, mungkin target paling utamanya ya cari Rosanya, tapi Rosa juga selalu ditempel ya. Iya. Kayak akhirnya gak ada jawaban. Mungkin cuma buat mencicil dan akan menunggu untuk damage yang masuk dari Smile. Sanguine Claw-nya jelas ini sangat-sangat diharapkan untuk mengumpulkan pemain-pemain dari Ulvenar agar bisa terkena bad impact berbarengan ya. Cuman selalu kita lihat yang terkena target itu cuman si Apex tadi. Dia cuman mancing-mancing aja, ada Sanguine Claw di kakinya, ngedash lagi kabur. Dan free Lord untuk Ulvenar. Tapi jujur aku masih menunggu untuk combo dari GK berjalan sih. Karena harusnya kombonya ini antara Wrath of Dryad duluan yang dibuka, baru Sanguine Claw. Atau kebalikannya, Sanguine Claw dulu dibuka baru Wrath of Dryad. Dan itu bakal bisa berdampak sebanyak apa nih ke arah Ulvenar gitu ya. Kalau sampai 2 kombinasi hero itu berhasil dilakukan gitu ya. Karena sekarang jujur semua wave menekan ke arah GK. Ulvenar sepertinya bakal coba melangsungkan kembali untuk base yang dituju dengan Lord yang kedua ini. Ya, ini bisa jadi straight end juga mungkin ya, apalagi Lordnya masih jalan. Hanya akan menghantarkan untuk minion-minion kecil aja, jadi mainnya cukup pasif ternyata untuk Ulvenarnya. Mereka cukup respect juga, main bersih karena 2 lane ini, cuma 1 lane yang bakal masuk bersama dengan Lord. The Way of Dragon yang connect ke Carvi, dan Carvi satu terakhir masih bisa selamat, justru malah Apex 47 yang tereksekusi. 2 member hilang menjadi kerugian untuk Ulvenar. Meskipun ada pertukaran dengan Samo, tapi lihat gimana mereka hanya menyisakan damage dirinya saja dan instant double kill untuk Rosa. Begitu mudahnya dia melumat Seno. Dan sekarang base terbuka. Sunshine akan ke dia berfokus. Dan sekarang mega kill. Untuk TNC dan base menjadi milik Ulvenar. 2-0 poin penuh di match ketiga kita. Langsung ditabrak dan cukup mengerikan tadi. Karena Apex tiba-tiba tumbang juga. Terus juga siapa lagi yang ikut tadi? Si Elliot juga tadi ikut ya 2. Tapi ternyata out of nowhere rusak. Damage yang diberikan berasa banget. 2 poin kill tadi. Dan Zeno yang hilang tadi, damager habis. Wah, itu aku nggak expect Rosa seagresif itu di akhir-akhir ya. Lawannya adalah assassin, tapi dia sadar damage yang dia miliki itu udah cukup untuk instant burst ke arah Hayabusanya Seno. Dan dia buka flicker loh untuk tiba-tiba memberikan efek kejut lagi. Jadi nggak hanya pakai diversionnya aja, pakai flicker duality pun dia bisa ngasih efek surprise karena Seno dan 4 kali. Kita lihat dikagetkan ya. Ya, kemenangan yang lagi-lagi dominan buat tim dari Ulvenar. Mereka menang skor penuh juga ya. Betul. 2-0 loh yang diraih tadi. 3 poin death yang terakhir tadi karena initiate yang dilakukan juga. Tapi main cukup bersih ternyata untuk Ulvenar yang membuat memang mereka mungkin layak untuk dijadikan unggulan lolos ke Swiss stage kita. Iya, jujur dari 8 tim, untuk prediksi aku sendiri, aku kira RRQ Akira yang akan jadi perwakilan dari wildcard gitu ya. Tapi ngeliat Ulvenar kayak tadi Om, ini benar-benar flawless banget. Mereka
hampir nggak ada kesalahan yang major atau nggak ada kesalahan yang besar gitu ya. Kesalahannya cuma tipis-tipis aja dan ya mereka berhasil membuat game ini dua-duanya dipegang penuh oleh mereka gitu. Dan aku malah jadi penasaran nih S2G sekuat apa gitu. Ketika berhadapan dengan Overnar aja mereka berhasil menang dan Overnar sekuat itu Om. Makanya ini berarti alright, tapi masih belum hasil akhirnya di mana sebenarnya sih masih banyak lawannya buat Ulfenar ya. Bisa. Kan ya mereka harus ketemu dengan region lain yang belum mereka rasakan juga kan. Powernya itu kayak gimana. Dari grup A ya? Betul, dari grup A-nya itu sendiri. Cuman ya 2 game yang sudah dilalui tadi kita melihat begitu besarnya sebenarnya keunggulan mereka nih ya. Full hero-nya mereka sih kalau bisa bilang. Bener sih full hero-nya ya. Bisa kemana-mana. Kayak ini gak bakal bisa di-expect ini mau kemana-kemana. Tadi bahkan ada glue juga kan yang keluar. Iya dan Chow pun bisa berpindah tangan ke Apex World 7 kan. Betul, itu dia. Iya. Kayak gak melulu soal Chow dipakai dengan alien. Betul. Bisa di-flex, ditukar. Wah ini bakal menjadi contender yang cukup kuat juga ya dari grup A terutama. Karena ya mereka harus berhadapan lagi pastinya dengan 2 tim lainnya yang belum mereka ketemuin nih. Ini bakal kita lihat juga mungkin dari esok dan juga lusa untuk siapa-siapa saja. Tapi anyway kita akan menyaksikan terlebih dahulu untuk item build di game kedua kita. Dan lagi-lagi 2 game yang terbilang cukup cepat didapatkan oleh Overnar. Yap, di bawah menit 15 juga. Masih dengan 3 item utama untuk Bruno yang memang sudah selesai. Tapi belum terlalu impactful untuk GK itu sendiri ya. Karena untuk bergerak tadi, ya ini late game yang harus dinantikan dengan GK Esport. Tapi late game tidak diberikan kepada mereka. Tidak lewat dari menit yang ke-15. Berarti bisa kita bilang ya ini gamenya sudah selesai di mid game tadi. Dan masih dengan Rosa nih yang memang nggak ada point dead sama sekali sih dia. Kayaknya yang point dead Rosa aman. Terus tadi siapa lagi? TNC juga tadi masih aman. Iya. Berarti yang juga aman. Sunshine juga aman. 3 ini yang aman dari game 1 dengan game 2. Betul. Dan jujur lagi-lagi 100% kill participations dari Rosa. Wah dia layak jadi MVP of the match sih. Udah gak perlu diragukan lagi nih ya. 2 game dua-duanya setiap ada point kill dari Overnar semuanya dari Rosa. Seolah-olah kayak titik tumpunya dari Overnar tuh ya Rosa Om lagi-lagi. Ya. Trionya sih sebenarnya. Trio mid yang bergeraknya ya. Dan trapping-trapping yang dilakukan dengan Rosa juga ya. Dengan diversion dia tadi. Yang selalu membuat Zeno ini terpick off 2 kali. Membuat dia gak punya power akhirnya buat di early game. Oke. Dan net gap yang cukup jauh dari kedua belah jungler. Lagi-lagi kita bahas hampir 2 kali lipat gold yang didapatkan oleh TNZ. Ada di angka 14.000 dan ini 1000 gold, oh enggak ya 900 lebih ya, 900 gold lebih ya. Kalau 14.300 aja itu 1000 gold per menit loh. Iya. Hampir ya 1000 gold per menit. Hampir ya. Oke ini kalau kita lihat dari emblem setnya juga nih ya. Mungkin yang agak-agak beda dikit itu ada di Apex ya. Karena dia menggunakan trill ini. Berarti ada bantuan nih untuk sedikit memboost lah. Buat damage-nya dia kan. Sedangkan ya lawannya dia Shannon full, tank item full. Dari Vitality, Tenacity, terus juga dan Concussive Blast yang dibawakan ya. Dan bahkan Alien juga bermain dengan super defensif loh. Kayak basic common emblem. Terus juga dia punya Brave Smite. Jadi sangat-sangat tanky sekali lah untuk bisa menangin di lane-nya. Pegang nih ya. Pegang ke Hylos ya tadi. Dan buff-buff yang tidak aman ternyata. GK Esports mereka kehilangan buff yang sangat banyak nih. 2/11, 2/12 untuk Orange dan juga purple buff-nya. Well ada satu turret memang yang didapatkan dengan GK Esports. Tapi turtle-nya, Lord-nya juga dipegang semuanya dengan Ulfenar. Jadi objektifnya ini habis, gak bisa mereka dapat sama sekali. Mereka udah gak dapat objektif pasifnya, mereka juga harus kalah di team fight-nya. Yang berakibat kita melihat tadi adanya ketimpangan dari semua team fight yang terjadi. Iya, dan jujur jauh lebih rapi dibandingkan dengan game pertama kalau menurut aku dari Overnar. Karena ya lagi-lagi mereka berhasil memukau dengan ya banyaknya surprise untuk di game kedua ini. Dan itu mengagetkan seharusnya untuk teman-teman dari GK ya. Benar-benar dikejutkan berulang kali dengan Rosa lagi-lagi. Satu player yang bisa apa ya jadi titik tumpu banget sih untuk pergerak dari Overnar. Iya, wah ini Loi yang diambil kayak wah ini Loi pick yang keempat kenapa harus Loi ya padahal berhadapan dengan Hayabusa. Iya. Tapi ternyata itu adalah untuk satu langkah di depan dari lawannya yang akan mengambil ini hero tank juga. Bener. Jadi lebih gampang buat dikumpulkan di tengah kan akhirnya. Wow, sangat menarik ya untuk match ketiga yang baru saja selesai kita saksikan. Kemenangan penuh untuk Overnar dan mereka menjadi tim yang sekarang harusnya ada di peringkat pertama nih. Yang tadinya dipegang oleh Dongfen yang gue ya, sekarang udah disusul harusnya dengan poin penuh 2-0 yang membuat mereka menjadi kontender terkuat harusnya untuk di grup A. Tapi anyway inilah dia untuk MVP. Udah pasti sih, the one and only Rosa. Langsung aja gak sih? Langsung aja Rosa gak sih? Harusnya Rosa sih Om. Atau salah nih. Masih Rosa ya. Masih Rosa dengan Loi dia. Karena memang banyak play by play dari Rosa juga yang membuat unggul jauh untuk
segi snowball. 2 kali diversion tadi dan juga untuk tim fight di area mid meskipun harus ngebuang flicker di early tapi ternyata masih bisa di cover juga dengan teman-teman yang lain. Dengan equipment dia Magic Shoes, Divine Glaive, Enchanted Talisman, ini main cooldown juga berarti ya buat di awal-awal. Ada Glowing One bersama dengan Wishing Lantern ini buat si Rosa jadi bisa nge-spam buat dispersion dan juga rotation. Terutama untuk di early game karena memang penting banget buat early game. Oke, tapi memang kita lihat gimana lagi-lagi Rosa membawakan sosok mage yang mau berhadapan dengan assassin pun dia nggak bisa di pick off dengan mudah ya. Lagi-lagi dengan highlights yang kita lihat di game kedua ini surprise demi surprise yang selalu dibawakan oleh Ulvenar sih. Itu yang memukau banget. Ini kayak udah 3 kali ke game gak sih dia tadi kalau kita Iya. hitung ini. 2 nih yang di sini. 2. Di Ini 3 bawah. nih. Bukan, bukan yang ini, bukan Spanyol. ini. Nanti ada nanti. Ini kalau ini Carvi nih ya. Carvi sama Shen ini ya. Nggak bisa escape tadi. Benar-benar udah terlalu ramai sih bagian bawah ya. Itu diversion kayak memang ngerubah segalanya sih. Oke. Ya ini udah langsung di flicker dicari. Cari dengan rotation. Ditangkap udah. 3 kali berarti ke pick off. Iya. Ya, kena damage kagetan lah. Soalnya serba salah juga ya. Tadi dia buka shadow kill untuk fast clear kan. Tapi Iya. justru malah itu menjadi kuburan untuk dia gitu. Ketika dia udah nggak punya skill source lagi buat bisa escape. Dan ya momentum didapatkan di Lord kedua. Lagi-lagi Lord kedua 14 menitan gamenya berjalan. Dan yang nggak beda jauh seperti game pertama. Yap, Apex tumbang, Alien tumbang, tapi masih ada Rosa di belakang untuk menciptakan peluang menang tadi. Dan standing wildcard kita dari grup A dipimpin langsung dengan Ulvenar di mana game win loss mereka 2-0 nih ya.